Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi manajemen semester 4 kelas F. Selamat bertemu kembali dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Pada kesempatan pagi ini kita atau tema dan pokok bahasan yang akan kita bahas lanjutan dari manajemen funding, kemudian manajemen lending atau kredit, dan hari ini bagaimana mengatur antara salah satunya operasional dana bank terhadap manajemen lending kemarin yang bersumber dari hasil funding. Gitu ya. Ini mengatur dana. Jadi di sini harus pandai ya pengaturannya sehingga jangan sampai ada salah satunya penjadwalan terhadap nasabah untuk pemberian kredit ya lending, tetapi kita tidak mengatur dana dan tidak memanage dana dengan baik sehingga bisa saja dan sering terjadi bahwa kebutuhan dananya kurang atau tidak ada, likuiditasnya kurang. Bisa saja ada dana, tetapi di luar dugaan tidak dimanage dengan baik, ada pengambilan besar-besaran sehingga mengganggu operasional dana lending. Ya. Ini juga tidak baik. Ya. Kemudian juga bisa saja juga terjadi pas di akhir-akhir bulan, Anda ini ada penggajian karyawan, ada pembayaran listrik dan sebagainya untuk kantor, kemudian berbarengan dengan ada jadwal pencairan dana lending. Ya. Nah, kemudian juga di sisi lain banyak pengambilan dari penghasil penghimpunan dana, malah banyak yang ngambil. Nah ini kan dana cash out semua ya, udah dana dikeluarin untuk bayar biaya-biaya gaji, sudah dipakai untuk penjadwalan di hari tersebut itu yang pencairan kredit, sehingga dana kas yang ada di bank tadi pasti anjlok ke bawah. Ditambah yang hasil penghimpunan dana masyarakat banyak yang mengambil. Apalagi jika melihat sumber dana pihak lain, lembaga lain. Misalkan pihak lain juga ternyata meminta angsuran bulanan. Nah, kita jadwal angsuran. Nah, ini pasti banyak dana yang harus disiapkan. Nah, jika pengolahan dana antara dana masuk dengan dana keluar tidak dimanage dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, tidak dieksekusi dilaksanakan dengan baik tanpa pengawasan yang baik, maka akan keteter biasanya ya. Dan likuiditas akan terancam, cash ratio, quick ratio terancam. Sehingga pada akhirnya kalau itu sudah terjadi dan sangat mengancam, maka bank tadi akan mendapatkan tingkat trust yang rendah, tingkat kepercayaan yang rendah, baik dari nasabah kredit karena pencairannya dimundurkan atau tidak jadi karena tadi alasan tidak ada uang. Kepercayaan buat karyawan juga karena mungkin bisa saja ada pemendingan gaji dan lain sebagainya. Kemudian juga kepercayaan buat nasabah penyimpan karena saat dia mengambil kita tidak mampu menyiapkan dana sebagaimana yang mereka minta. Padahal itu haknya mereka kan gitu. Kecuali mungkin yang deposito jangka waktunya jelas ya. Kalau tidak diambil sesuai jangka waktu maka kena penalti. Tapi terlepas dari penalti itu menjadi sebuah keuntungan bagi kita dan cash in, tetap saja dana yang diambilnya tetap harus kita sediakan dan itu akan merepotkan kita. Terlebih juga akan menjadi menurunnya kepercayaan dari pihak lain yang pernah meminjamkan kepada bank kita. Jadi mereka itu juga kecewa, bahkan saat kita ada kebutuhan suatu saat meminjam kembali ke lembaga tersebut, sebut saja misalkan ke BI atau ke bank lain, itu kita tidak hilang kepercayaan, sehingga di lingkungan perbankan yang lain kita ini seolah-olah ada kolektibilitas yang jelek atau backlist ya, seperti itu, dan ini akan merepotkan. Maka dari itu, supaya hal-hal yang seperti barusan tidak terjadi,
Ya, kalaupun terjadi sifatnya hanya minor-minor saja, maka harus di-manage dana tersebut ya, baik antara dana yang masuk dengan dana yang keluar itu direncanakan. Nah, biasanya yang mengolah di manajemen dana ada divisi manajer keuangan, di bawah manajer keuangan. Jadi dia mengolah bagaimana, kemudian nanti akan apa information sharing, kemudian problem solvingnya ya, dan pengambil keputusan harus bagaimana. Misalkan kalau misalkan tanggal 25 misalkan terjadi penggajian karyawan, bahkan ada informasi data yang deposito mau diambil, yang punya penyimpan mau ambil, Anda harus memutuskan, mengambil kesimpulan, memutuskan bahwa kebagian divisi pembiayaan atau kredit itu jangan menjadwal ada pencairan ya, walaupun mumpung belum dijadwal, kecuali kalau sudah dijadwal, karena itu yang akan menjadikan kepercayaan kita menurun. Nah, mumpung belum dijadwal, maka jadwalnya dialihkan ke bulan berikutnya gitu. Walaupun mungkin si nasabah ini juga ada merasa kecewa ya, nasabah yang mengajukan kredit. Kenapa? Karena mungkin dia juga ingin buru-buru, ingin mendapatkan pelayanan yang cepat ya gitu. Apalagi kalau memang secara analisis surveinya sudah layak ya, dan analisis survei seperti yang kemarin kita bahas di kelompok 2 ya. Jadi ada 5C ya, karakternya misalnya sudah bagus, kapasitinya memang sudah sesuai dengan plafon yang akan diberikan, kemudian kapital mereka sudah layak, kolateral juga sudah memenuhi, kemudian kondisi ekonomi dengan usaha yang mereka lakukan juga sudah tepat. Pokoknya ini sudah komite pembiayaan, komite kredit sudah meng-ACC bahwa pengajuannya di ACC. Tinggal penjadwalan. Nah, penjadwalan tidak sekedar mengatur hari yang tepat secara hitungan hari, tetapi harus konfirmasi ke bagian keuangan yang mengolah manajemen dana bank ini. Jangan sampai terjadi miss yang mengakibatkan nanti menurunnya tingkat kepercayaan. Nah, ini yang agak sulit itu di sini nih, di manajemen dana bank ya gitu. Memang di bagian lain seperti kemarin di bagian penghimpunan dana juga sulit ya. Tapi biasanya keluar target penghimpunan dana itu termasuk juga target manajemen lending kredit itu awal mulanya itu dari manajemen dana bank gitu. Jadi jika ternyata akselerasi dari manajemen lending ini bagus ya, misalkan banyak nasabah yang mengajukan setelah dilayak, setelah disurvei layak semua gitu, dan sehingga setelah dikalkulasikan itu membutuhkan dana misalkan sekitar 300 miliar ya, sementara dana kas baru ada 200 miliar. Nah, biasanya sebagian manajemen dana akan dalam rapat koordinasi antar divisi itu akan menyampaikan, sehingga biasanya manajer umum ataupun manajer cabang akan memutuskan menargetkan tambahan target funding. Nah, makanya yang bagian funding itu akan kebagian gitu hasil dampak dari akselerasi yang di manajemen kredit yang bagus. Jadi target fundingnya meningkat gitu karena ada kebutuhan dana. Kemudian pihak manajemen juga selain menargetkan funding dana ke bagian marketing funding, itu biasanya juga di antar pimpinan dia itu juga ada semacam pengajuan proposal terhadap owner ya, owner pemilik untuk bisa menambahkan investasinya, dan kemudian juga melakukan hal-hal kalau memang ada laba, misalkan bulan Januari nih tahun tutup buku tahun sebelumnya laba itu belum dibagikan nih, kan biasanya setiap akhir tahun itu masuk tahun baru di laba rugi itu terjadi closing entry, dilakukan closing entry, artinya tahun buku yang kemarin itu udah beres, kemudian ditutup, kemudian buka lembaran baru. Nah, dalam menutup itu kan juga ada laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham ya. Nah, bulan Januari itu biasanya belum dibagi, biasanya dibagi bulan Februari dan Maretan. Nah, itu bisa saja si pimpinan manajer umum tadi juga melobi kepada owner karena ada kebutuhan dana yang besar tadi gitu untuk tidak dibagikan dulu, sehingga kalau tidak dibagikan kan uang aman. Kalau sudah dibagikan kan uang keluar tuh, karena para pemilik saham juga ada yang mengambil untuk kebutuhan
konsumsi keluarga dan lain sebagainya ya kebutuhannya. Ada juga yang mungkin ditambahin lagi, ditanamin lagi, nambah investasi di situ. Nah ini memang yang diharapkan, tetapi kan tidak semuanya akan terjadi seperti itu ya, seperti itu. Kemudian juga biasanya pimpinan kalau ke tahap manajer funding atau manajemen funding itu melakukan hal-hal target yang harus meningkat terhadap masyarakat ya. Jadi dia akan ada strategi siapapun yang marketing funding mampu target sesuai yang ditargetkan, maka akan mendapatkan insentif, bonus, reward dan lain sebagainya. Itu strategi ya. Itu kemudian cara kompensasi, sistem kompensasi yang untuk menjadi motivasi kepada karyawan sehingga proses penyediaan dana tadi yang dibutuhkan untuk operasional dana kredit yang luar biasa tinggi tadi bisa terpenuhi. Nah, di sisi lain tadi pimpinan itu juga bergerak untuk bekerja mencari lobby-lobby terhadap owner maupun tadi misalkan ada kebijakan laba tahun kemarin untuk tidak dibagikan dulu ya mengingat ada kebutuhan dana. Kemudian juga mereka biasanya untuk hal-hal terakhir jaga-jaga mereka juga akan melakukan pendekatan-pendekatan kepada lembaga-lembaga lain yang surplus dana untuk melakukan pinjaman. Syukur-syukur sebelum melakukan pinjaman dia mau mengikutsertakan penyertaan atau lain sebagainya ya, tapi biasanya sangat susah, makanya dia melakukan pinjaman. Artinya saat nanti manajemen funding tidak target, tidak terpenuhi, kemudian lobby-lobby ke hal-hal lain ini juga tidak terrealisasi, maka dia harus melakukan hal terakhir adalah pinjaman. Walaupun pinjaman itu memberikan solusi dalam jangka pendek, tetapi akan memberikan permasalahan yang agak rumit ya kalau tidak di manage dengan baik di kemudian hari karena pinjaman itu kan harus dikembalikan, belum lagi pinjaman itu juga memiliki biaya yang lumayan tinggi ya karena mereka juga akan menggunakan sistem pembungaan seperti itu ya gitu. Nah ini beberapa hal yang harus kita kuasai dalam teorinya akademisinya untuk mengatur manajemen dana. Termasuk juga bisa saja penggajian yang biasanya tanggal 25 dipending menjadi tanggal 30 dikarenakan dana dialokasikan dulu untuk penyediaan kredit. Nah, diharapkan dari penyediaan kredit tadi kan kita akan mendulang keuntungan. Nah, ya kan baik dari pendapatan administrasi, provisi ya, dan entah itu cashback dari notaris dan lain sebagainya gitu. Sehingga proses laba rugi kita menjadi meningkat, kemudian harapan ke depan juga meningkat dan pada akhirnya kesejahteraan meningkat seperti itu. Dan ini dalam implementasinya tidak mudah ya karena butuh hal-hal yang matang, analisis yang matang, kemudian jam terbang, artinya pengalaman di bidang ini yang luar biasa agak 1 tahun, di atas 2 tahun, bahkan di atas 5 tahun ya gitu. Kalau secara teori kita mungkin nanti kelompok 3 akan membahas tentang ya teoritis aja ya gitu. Padahal dalam implementasinya luar biasa sulit karena harus memadukan antara posisi aktif pasifa itu tetap seimbang, tetap balance, bahkan likuiditas tetap terjaga. Karena kalau tidak terjaga ini akan menghilangkan kepercayaan baik dari masyarakat penabung, masyarakat yang pengajuan kredit, dari pihak lain, kemudian juga dari para karyawan internal kita juga akan kehilangan kepercayaan. Sehingga dia diam-diam biasanya mencari pekerjaan yang lain lagi ya, karena manajemen yang ada di lembaganya ini kurang begitu baik. Begitu barangkali ya. Baik, itu sedikit prolog dalam pokok bahasan hari ini tentang manajemen dana bank. Dan untuk presentasi materinya ya, manajemen dana bank di kelas F ini, semester 4, ini hari ini akan dibawakan oleh Rifki Ramadan. Rifki Ramadan sudah siap ya untuk mempresentasikan. Kemudian Putri Amelia Juliani ya. Kemudian Neng Fitri Aulia. Nah, saya kira 3 anggota kelompok dari kelompok 3 di kelas manajemen F ini hari ini sudah siap untuk mempresentasikan dengan pokok bahasan atau tema hari ini manajemen dana bank.
Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan juga menjadi bagian prolog dan tentu saja kalau dengan teori ya ini sifatnya teoritis ya. Yang saya sampaikan tadi lebih ke agak praktisi ya gitu. Nanti Anda pun bisa merasakan sendiri ya. Karena tetapi ilmu ini juga bukan berarti tidak penting dan bukan berarti menakut-nakuti, karena dengan ilmu ini juga paling tidak Anda punya punya basic, punya dasar, kemudian punya ilmunya gitu. Kalaupun nanti di praktisinya agak sulit, paling tidak sudah nggak kaget, kemudian juga paham dengan cara dan solusi untuk mengantisipasinya gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kepada kelompok ketiga. Dipersilahkan Neng Fitri Aulia, kemudian Putri Amelia Julianti, dan Rizky Ramadan ya untuk mempresentasikan di kelas manajemen F ini ya. Untuk teman-teman kelompok yang lainnya silahkan disimak dengan baik sampai beres. Dan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan. Dan saya kira Neng Fitri Aulia, kemudian Putri Amelia, Rizky Ramadan dipersiapkan ya. Nanti notulennya siapa yang bertanya, pertanyaan apa, kemudian dijawab langsung. Jika memang jawabannya saya kira kena terhadap apa yang ditanyakan, saya kira tidak perlu ada tambahan dari saya. Kemudian kalaupun memang dirasa perlu ada tambahan atau mungkin bahkan salah, dirasa ini harus dijawab, saya langsung akan menjawab di grup kelas tadi ya. Baik, sekali lagi untuk mempersingkat waktu dipersilahkan mangga Neng Fitri, Putri, sama Rizky Ramadan ya untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amelia Julianti di sini sebagai moderator dari kelompok 3. Saya di sini bersama dua rekan saya yaitu Neng Fitri Aulia dan Rizky Ramadan. Kami akan membahas mengenai manajemen dana bank. Sebelum kita membahas mengenai manajemen dana bank, kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen bank dan dana bank. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyekannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen dana bank. Manajemen dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap konflik yang ada di masyarakat. Sedangkan pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam manajemen dana bank juga ada yang disebut dengan liability management. Liability management atau pengelolaan hutang adalah proses di mana bank berusaha untuk mengembangkan sumber-sumber dana yang non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menetapkan instrumen uang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Sistem manajemen dana bank. Kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut bisa merebut hati masyarakat, sehingga peranannya sebagai financial intermediary berjalan dengan baik. Bank merupakan perantara keuangan masyarakat, yaitu perantara dari mereka yang kelebihan uang dengan mereka yang kekurangan uang. Jika peranan tersebut berjalan dengan baik, barulah bank dapat dikatakan sukses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Fitri Aulia. Perencanaan jumlah dana bank. Pengertian perencanaan menurut C.A. Ferry. Perencanaan adalah memilih dan menggabungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya pengertian rencana. Rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya itu. Jadi, setiap rencana memiliki dua unsur, yaitu tujuan dan pedoman.
data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan dana bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang perbankan dan surat edaran bank sentral. Yang kedua, situasi moneter dan keadaan perekonomian. Yang ketiga, pendapat masyarakat IPC dan besarnya biaya hidup. Yang keempat, jumlah bank saingan dan besarnya cost of fund yang berlaku. Yang kelima, capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal dan bank for international settlement. Penentuan besarnya dana bank. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat menentukan besarnya dana bank. Yang pertama, ketentuan pemerintah. Pemerintah selalu menetapkan besarnya dana bank berdasarkan undang-undang, keputusan presiden, dan surat edaran Bank Indonesia. Yang kedua, kewajiban penyediaan modal minimum. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktivitas tertimbang menurut risiko. Yang ketiga, area operasional bank. Kebutuhan dana bank akan semakin besar jika area operasionalnya semakin luas. Yang keempat, produk jasa bank. Apabila produk jasa bank semakin banyak, maka dana yang diperlukan juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya. Yang kelima, tujuan bank. Semakin banyak laba yang diinginkan, maka semakin besar dana bank yang dibutuhkan. Sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank menurut Kasmir, yaitu usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka untuk membiayai kegiatan operasinya. Pentingnya dana membuat suatu perusahaan berusaha keras untuk mencari dana yang tersedia. Seperti perusahaan lembaga keuangan, yaitu bank. Kekayaan suatu bank terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini merupakan penjamin solvabilitas bank. Pola alokasi dana bank. Struktur penggunaan dana bank secara berturut-turut akan nampak sebagai berikut. 1. Penggunaan dana dalam aktiva yang tidak menghasilkan. Penggunaan dana dalam alat likuid untuk cash ratio yang terdiri dari kas dan giro pada Bank Indonesia. Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. 2. Penggunaan dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Pinjaman yang diberikan kredit. Wasel, promes, dan tagihan-tagihan lainnya. Kertas pembendaharaan negara, efek-efek penyertaan aktiva produktif lainnya. Kebijakan penarikan dan pengumpulan dana bank. Kebijakan penarikan dan pengumpulan dana bank harus ditetapkan dengan baik dan benar supaya efektif dan efisien untuk memperoleh kebutuhan dana tersebut. 1. Kebijakan penarikan dan pengumpulan dana berasal dari sumber internal. Penjualan saham portofolio, peningkatan nilai saham, penerbitan saham baru, reinvestasi laba. 2. Kebijakan penarikan penggunaan dana berasal dari sumber eksternal. A. Dana berasal dari sumber eksternal. B. Kebijakan eceran. C. Kebijakan distribusi. D. Kebijakan suku bunga. E. Kebijakan waktu. F. Kebijakan pemberian hadiah, dan G. Kebijakan kombinasi. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan melalui grup WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 ya tadi yang sudah memaparkan tentang manajemen dana bank ya. Hampir semuanya teoritis ya. Jadi memang tidak ada, hanya sedikit sekali yang penerangannya lebih praktis ya, lebih praktis, lebih teknik ya. Jadi semuanya hanya pemahaman umum. Memang tidak salah ya, karena apa yang dipahami gitu apalagi ini kelas reguler ya, karena Anda pencarian materinya dari buku kemudian dari yang lainnya, memang pastinya keluarnya seperti ini. Akan jadi bagaimana, bukan mau nakuti ya, cuma memberikan gambaran tentang
segmen praktisinya itu tentang pengaturannya itu memang belum ngena ya gitu. Maka dari itu saya ingin mengulas yang lebih agak praktisi ya gitu. Lupa bentar ya PPT-nya kita buka dulu yang dari kelompok 3 ini supaya nanti bisa share screen dan nanti kita bahas kembali yang sebetulnya saya bisa tambahkan lebih teknis ya, lebih teknis. Gitu. Tadi di kelompok ini hanya menjelaskan tadi bahwa pengelolaan dana bank itu ada yang dari liabilities management ya. Jadi yang disampaikan oleh rekan Putri ya tadi ya. Nah ini sebenarnya nanti akan dikupas juga oleh kelompok berikutnya, di mana yang bertugas di manajemen hutang ya. Nah ini manajemen hutang ini tadi yang disampaikan oleh pernah diselewat ya, diterangkan tadi oleh saudara Putri tentang liability management ya. Nah itu sebenarnya ada di kelompok berikutnya ya, nanti ini menjadi pembahasan. Sebentar barusan itu ini ya, kita share screen dulu materi yang barusan disampaikan, barangkali ini kelihatan ya. Nah ini pengertian saya kira ini tidak mesti saya bahas ya, cukup bisa dipahami, bahkan ini juga sudah berulang mungkin ya penyampaian seperti ini di hampir setiap pertemuan ini ada ya, terutama tentang pengertian tadi manajemen ya dan perencanaan tadi. Nah ini liabilities pengelolaan hutang ini ada di posisi Pasipa ya, anak akuntansi nanti akan mengelolakan ini di Pasipa. Jadi Pasipa itu sumber uang. Nah sumber uang itu salah satunya ya dari hutang ya. Hutang itu ada dua, ada hutang pihak dari masyarakat yang itu hasil dampak dari penghimpunan dana yang sudah disampaikan oleh kelompok pertama, dan hasil hutang dari pihak lembaga lain gitu. Nah di sini harus katanya sumber dana yang dari liabilities ini, yang dari hutang ini harus dimanage dengan baik supaya jangan sampai terlalu besar, apalagi melebihi modal yang bank tersebut miliki. Misalkan modalnya 10 miliar, hutangnya malah 200 miliar, misalkan itu terlalu jomplang ya gitu. Jadi aset yang dimiliki 210 miliar itu ternyata banyak hutangnya gitu. Makanya nanti harus dimanage dengan baik yang sumber dari hutang itu. Bukan nggak pingin ngutang lagi, tapi jangan terlalu over gitu. Makanya nanti ada cuma kelompok ini memang tidak menerangkan liability management, cuma menyampaikan bahwa dalam manajemen dana ada yang sumbernya dari liability management, dari hutang gitu. Nah, bagaimana memanage hutangnya, jangan terlalu besar, kemudian wajar, bahkan kalau bisa nggak pernah punya hutang, semuanya jadi modal, walaupun sangat kecil kemungkinan ya. Nah itu nanti ada di materi kelompok berikutnya. Memanage, mengatur, merencanakan hutang ini masih bisa ngutang lagi enggak gitu, atau kita misalkan terlalu over ngutang, jadi jangan ngutang-ngutang lagi selama 2 tahun, 5 tahun ke depan misalkan. Kemudian targetnya menurunkan hutang dan menaikkan modal. Nah, ini ada di liabilities management. Kelompok ini memang mengupas ini hanya menerangkan bahwa dalam memanajemen dana itu untuk yang sumbernya dari liabilities management, dari hutang itu harus bagaimana. Dan diberlakukan seperti apa penggunaannya dalam posisi aktiva, ini juga harus benar. Tadi Rifki menerangkan penggunaan operasional di aktivanya ya. Ada yang untuk aktiva tetap dan inventaris, ada yang untuk aktiva produktif, salah satunya pemberian kredit. Jelas yang sumbernya dari liabilities management atau yang sumbernya liabilities hutang, apalagi hutangnya dari pihak lembaga lain, ini sangat rawan sekali kalau digunakan di aktivanya itu untuk aktiva tetap dan inventaris, misalkan membeli gedung. Nah ini rawan ya, karena sumber pihak dari lembaga lain itu sudah harus dibalikin, kemudian ada biayanya, malah kita menggunakan kepada aktiva tetap ya, pembelian gedung, kendaraan dan lain sebagainya. Tadi Rifki mengatakan bahwa itu
dana yang tidak akan menghasilkan, sifatnya hanya mendukung saja gitu. Yang menghasilkan itu yang aktiva produktif seperti pemberian kredit. Nah, itu ya. Gitu. Itu. Kemudian yang perlu saya tambahkan lagi adalah sistem manajemen dana bank, ini cukuplah saya kira. Kemudian perencanaan jumlah dana bank, saya kira ini juga cukup tadi, tidak perlu saya tambahkan. Kemudian nah, ini penentuan besarnya dana bank. Betul ya tadi yang dikatakan Neng Fitri bahwa besarnya dana bank berdasarkan ketentuan pemerintah, iya. Berdasarkan KPMM ya, modal minimum, iya. Jadi jangan sampai tadi ya bahwa termasuk hutang bank kita ini lebih besar daripada modal yang kita miliki. Makanya ada modal minimum yang diatur oleh pemerintah. Area operasional bank, betul. Semakin besar wilayah banknya, tadi yang dikatakan Fitri, ya iya, pasti semakin besar ya. Kayak di setingkat unit kan cakupannya itu hanya kecamatan, maka ya wilayah itu ya hanya sewilayah itu. Jadi kalaupun jumlah warga masyarakat di wilayah unit itu mengajukan, kan jumlah masyarakatnya paling berapa ribu kan begitu. Nah, berbeda dengan yang di Kanwil sama yang di kantor cabang, itu sangat besar. Kemudian produk jasa, betul, itu juga semakin banyak produk jasa kredit yang kita punya, maka alokasi untuk ke semua produknya pasti harus lebih banyak. Gitu. Kemudian tujuan bank tadi, jika bank ingin meningkatkan pendapatan, ya pasti harus memperbesar aktiva produktif tuh kan, sampai-sampai aktiva tetap itu mereka itu mobil juga ada ya, bank itu yang nggak membeli tapi nyewa aja dulu, bukan nggak kebeli tetapi untuk mengoptimalkan alokasi buat ke aktiva produktif, salah satunya ke kredit itu. Pembelaan mobil anu kudu dibeli, misalkan 4 unit mobil 1M, sekarang dia mending nyewa aja. Nyewa kan per bulan untuk 4 mobil itu bisa misalkan 30 juta. Tuh, tadi alokasi 1M kan tidak jadi dibelikan mobil, ya itu bisa dialokasikan untuk ke nasabah kredit. Nah, nanti kan akan menghasilkan. Nah, seperti itu. Jadi tadi ya kita lihat yang disampaikan oleh Rifki di mana ya. Nah, ini. Jadi pola alokasi dana bank itu ada penggunaan dana bank yang tidak menghasilkan. Nah, yang tidak menghasilkan itu seperti dana yang tersimpan untuk cadangan likuiditas ya, yang ada di kas dan bank, itu kurang menghasilkan. Kalau pingin makan pingin dilempar ke kredit, tapi kan itu untuk jaga-jaga, khawatir ada yang bawa simpanan kan, kemudian ada bayar listrik lah, perusahaan kita juga terus sebentar lagi mau ada bayar gaji misalnya, jadi harus ada uang yang dikas. Nah, tetapi yang dikas ini kan tidak akan menghasilkan. Nah, itu yang tadi yang disampaikan Rifki ya tadi. Kemudian penanaman dana dalam aktiva tetap seperti membeli kendaraan itu juga tidak menghasilkan, hanya mendukung gitu. Makanya sok gagayaan misalkan setingkat BPR inventaris manajernya Pajero bahkan Alphard misalkan. Nah, itu salah karena modal kita berarti uang kita itu banyak dibelikan sama tadi kendaraan yang harga luar biasa, tapi nasabah kredit mau mengajukan nggak ada misalnya uangnya, itu salah ya strateginya. Jadi di sini sudah disampaikan tadi sama Rifki bahwa penggunaan aktiva ini tidak menghasilkan, tetapi memang perlu untuk mendukung. Kalau memang butuh mobil, enggak kan untuk akomodasi surveyor, kemudian perjalanan ke pusat, ke kantor pusat, kita butuh mobil. Tetapi kalau memang ada sewa, ya sewa saja, kan kita tidak keluar uang, sehingga uang yang alokasi untuk beli mobil kita bisa alokasikan untuk aktiva yang lebih menghasilkan tetap produktif. Nah, ini nomor 2, nomor 2 yang disampaikan Rifki, saya kira ini salah. Jadi nomor 2 ini bukan penggunaan dana aktiva tetap, tapi penggunaan dana aktiva produktif. Ini saya bukan inventaris, kan di atas sudah nih. Ini sepertinya salah. Entah itu salah dari Anda mulai mengunduhnya, kalau salah dari mulai mengunduhnya, berarti orang yang upload ilmu di link Google-nya udah salah. Kemudian yang kedua, mungkin kelompok ini salah membaca gitu. Kalau salah membaca,
masih mending, alhamdulillah, berarti kesalahannya ada di Anda yang salah memasukkan, mengerti. Tapi kalau ini Pak, ini hasil ngunduh emang seperti berarti ada kesalahan dari mereka. Karena yang kedua ini bukan penggunaan dana dalam aktivitas tetap dan inventaris. Kalau itu kan sudah di atasnya. Nah, apalagi pinjaman yang diberikan kredit kan menghasilkan. Jadi nomor 2 ini seharusnya penggunaan dana dalam aktiva produktif dan kredit harusnya. Jadi satu pinjaman kredit. Jadi yang ini menghasilkan justru. Makanya pihak bank itu harus banyak menggunakan dananya di sini supaya kan tadi besar harapan untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi koreksi ini nih ya Rifki tadi, Fitri dan siapa ini Putri harus dibenerin ya supaya tidak salah pemahamannya. Kemudian kebijakan pemerintah dalam penggunaan tadi saya kira ini waktu saya di manajemen funding ini juga sudah pernah disampaikan ya. Tapi kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, diterangkan lagi juga mangga ya, silakan, atau mau didiskusikan juga silakan. Nah, sebetulnya materi ini tuh kalau mau dalam seminar ya ini luar biasa panjang, tetapi di sini disampaikan hanya berapa menit ya sama kelompok kedua ini karena sifatnya teori, kemudian tidak ke teknis, sudah teori pun hanya garis-garis besarnya saja. Padahal ini sebenarnya lama ini, panjang, paling panjang, bahkan terpanjang daripada manajemen funding dan lending. Memang kalau funding dan lending, panjangan lending ya, itu analis kredit luar biasa. Dan manajemen dana itu lebih jelimet lagi. Harusnya ini bisa sampai 3 jam juga tidak akan beres. Tetapi tadi disampaikan karena memang, tapi kalau ada hal-hal yang teknis ya, tadi sedikit saya sudah sampaikan, nanti Anda akan merasakan lebih teknis lagi kalau memang sudah kerja di sana. Gitu. Bahwa apa yang disampaikan kelompok ini 3 ini ternyata dalam implementasinya waduh masih jauh sekali ya gitu. Cuma di sini hanya memberikan secara umumnya aja ya. Tapi walaupun demikian sudah bagus kelompok 3 ya, dan selamat sudah memberikan tugas dan presentasinya dan sudah dinilai. Kemudian mengingatkan kembali untuk kelompok-kelompok berikutnya untuk segera mengirimkan tugas dan presentasinya ya. Baik, itu saja tambahannya dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan, sedikit pencerahan, dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan, kesalahan, dan kehilapan dalam penyampaian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.